Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bakir Kurnia dari kelas MJ 60 604. Terkait dengan ujian akhir semester, saya akan coba mempresentasikan laporan hasil observasi saya dalam mata kuliah bisnis komunikasi. Saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi dari gambaran singkat. uh, Sebenarnya ini lembaga pemerintah. Profilnya itu adalah Biro Keuangan dan BUMN. Biro Keuangan dan BUMN ini berada di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek dan dipimpin oleh Kepala Biro. Salah satu pejabat yang pernah menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan adalah Dr. Anos Triantoro. Biro Keuangan dan BUMN memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan aset negara di lingkungan Kemendikbudristek. Tugas dan fungsi utamanya meliputi perencanaan dan pengelolaan keuangan, menyusun rencana keuangan dan mengelola anggaran untuk mendukung program dari kegiatan kementerian. Pengelolaan barang milik negara melakukan pendataan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan BUMN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaporan dan akuntabilitas menyusun laporan keuangan dan laporan untuk memastikan transparansi akuntabilitas pengelolaan sumber daya. Pemberian bantuan pemerintah juga ada di sini, menyalurkan bantuan kepada satuan pendidikan dan lembaga kebudayaan untuk mendukung operasional dan pengembangan sarana dan prasarana. Dalam struktur organisasi, Biro Keuangan terdiri dari beberapa bagian yang masing-masing memiliki peran spesifik, antara lain bagian perencanaan peranggaran. Ini bertanggung jawab atas perencanaan keuangan dan penyusunan anggaran. Bagian pelaksanaan anggaran mengelola pelaksanaan anggaran dan pengeluaran keuangan. Bagian akuntansi pelaporan keuangan menyusun laporan keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Pengelolaan BUMN mengelola aset termasuk pendataan, pemeliharaan, dan penghapusan BUMN. Pola komunikasi di lembaga ini adalah pola komunikasi yang vertikal, dari atas langsung ke bawah, downward communication. Kepala Biro menyampaikan instruksi, arahan kebijakan, dan penugasan kepada kepala bagian, kepala subbagian, serta staf yang terkait. Contoh, penyampaian kebijakan baru dari Sekretaris Jenderal atau Menteri kepada tim internal. Instruksi pelaksanaan anggaran dan pelaporan. Bawah dan atas. Staf menyampaikan laporan hasil kerja hambatan di lapangan atau usulan kepada atasan langsung. Contoh, laporan realisasi anggaran dari staf pelaksana ke kepala bagian. Penyelesaian masalah teknis dalam pengelolaan barang. Dari hasil analisis struktur organisasi, Biro Keuangan dan BUMN memiliki struktur birokrasi yang cukup kompleks, dengan pembagian kerja yang jelas pada tim bagian perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, akuntabilitas, dan pelaporan, serta pengelolaan BUMN. Kekuatannya itu, struktur ini memungkinkan spesialisasi tugas sehingga pekerjaan lebih fokus. Kelemahannya adalah kadang alur organisasi menjadi lambat karena memang harus melewati banyak jalur birokrasi formal. Analisis tugas dan fungsi. Biro ini memiliki fungsi penting dalam menjaga akuntabilitas keuangan kementerian, termasuk pengelolaan aset. Selain itu, Biro menangani distribusi bantuan pemerintah untuk sekolah dan lembaga pendidikan. Kekuatannya adalah memiliki sistem dan aplikasi pendukung seperti Simak BUMN, Sakti, SIPKD yang mempermudah pencatatan aset dan pelaporan anggaran. Tantangannya masih ditemukan kendala dalam sinkronisasi data antar unit kerja,
terutama jika satuan kerja di daerah belum menginput data secara tepat waktu. Analisis pola komunikasi. Pola komunikasi di biro sudah cukup terstruktur, baik vertikal maupun horizontal. Namun, tantangan muncul pada komunikasi eksternal dalam satuan kerja di daerah. Kadang, kendala perbedaan pemahaman teknis dan keterbatasan SDM. Pola komunikasi ini mempunyai kekuatan pemanfaatan teknologi komunikasi, email kecerdasan, aplikasi daring mempermudah koordinasi lintas wilayah. Nah, mempunyai tantangan, masih ada kesenjangan literasi digital di tingkat daerah yang berdampak pada kecepatan koordinasi. Nah, kesimpulan dan saran, Biro Keuangan dan BUMN Kementerian memberi peran penting strategis mendukung keberhasilan pola komunikasi internal secara baik maupun horizontal mampu uh, mampu berjalan dengan baik. Sarannya untuk peningkatan SDM mengadakan pelatihan untuk memantau aset secara lebih atau detail secara akurat. Juga memastikan seluruh anggaran serta aset dikelola secara efektif dan efisien. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.